Ya, emas menggila sampai level 4.000 dan bahkan sampai video ini dirilis, justru harga emas masih terus melanjutkan kenaikannya. Rekor demi rekor tercipta. Ada apa sebetulnya? Dan siapa di balik pergerakan tersebut? Apakah ini karena China atau memang murni spekulasi? Ini dia ulasannya. Oke, faktor penggerak market datang yang pertama dari masalah ancaman PHK massal yang sampai saat ini kelihatannya tidak terbukti ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingat dari beberapa waktu lalu, Trump sempat mengancam kalau terjadi shutdown akan mem-PHK-kan beberapa pekerja atau banyak pekerja federal yang jumlahnya ratusan ribu. Tapi sampai detik ini semua itu tidak terbukti. Apakah ini berarti menandakan bahwa Trump hanya menggertak? Yang kedua datang dari kabar terbaru India yang ternyata lanjutkan pembelian minyak Rusia walaupun di tengah sanksi barat dan juga ancaman terkait dengan tarif dari Trump kalau seandainya India terus melakukan pembelian kepada Rusia. Dan kemudian yang ketiga adalah datang dari harga emas yang mencetak rekor baru sampai 4.000, bahkan sampai detik ini masih menciptakan rekor terus 4030-an. Nah, apakah ini membuat market akan cenderung mengambil alih ataupun bahkan profit taking? Atau justru kita masih akan melihat rekor demi rekor kembali tercipta? Atau bahkan yang paling mungkin saja terjadi, ekstrimnya adalah 4100 bisa saja terjadi sebelum akhir tahun. Lagi-lagi, semua ini sangat mengejutkan. Dan yang terakhir datang dari masalah Japanese yen yang tentunya kita lihat dan juga ingat bahwa di hari Senin kita sempat membahas kemungkinan untuk potensi yen atau USD Japanese yen bergerak sampai ke zona 153. Sampai detik ini kita melihat angkanya berada di 152 dan itu semua dikarenakan Takaichi. Faktor efek dari kemenangan Takaichi sepertinya masih terus berlanjut dan tidak perlu dengan hal tersebut, yen yang melemah justru membuat emas masih tetap mengalami kenaikan. Apakah ada korelasinya? Mungkin saja. Yang pertama lihat dari PHK massal yang diancamkan oleh Trump. Beberapa waktu lalu kita sempat melihat dari Trump yang memerintahkan kepada pejabat terkait untuk mempersiapkan data-data berapa jumlah pekerja yang kemungkinan dikenakan PHK, yang dirumahkan sementara, atau bahkan dikenakan permanen PHK. Nah, masalahnya adalah sampai detik ini kita tidak melihat hal tersebut. Kita runut dari ke belakang. Sebelum shutdown resmi diumumkan, Trump mengancam akan terjadi PHK besar-besaran. Dan itu kemungkinan dianggapnya sebagai sinyal bagus, sinyal positif, karena dengan PHK berarti kurang lebih itu akan mengirit ataupun ya bisa dikategorikan sebagai pengiritan dari spending ataupun pengeluaran pemerintah. Yang kedua, ternyata begitu diumumkan shutdown per 1 Oktober, kita tidak melihat ada pengumuman terkait dengan jumlah PHK yang dimaksud. Tapi mereka mengatakan bahwa akan terjadi pengumuman tersebut di sekitaran hari Kamis atau Jumat, yaitu 1 atau 2 hari setelah pengumuman resmi keluar terkait dengan shutdown. Nah, ternyata juga sampai akhir pekan tidak terbukti. Di awal pekan kita sempat memperkirakan mungkin akan terjadi di hari Senin ataupun Selasa after deadlock ataupun after voting di DPR. Yang ternyata deadlock sampai tadi malam juga tidak kunjung tiba untuk pengumuman PHK tersebut. Selidik ternyata ada bocoran, yaitu kaitannya dengan anggota Kongres dari Partai Republik. Lalu kemudian juga beberapa dari pejabat pemerintahan Trump mendiskusikan kemungkinan terburuk atau konsekuensi terburuk kalau PHK itu terjadi. Dan image-nya kurang lebih itu adalah risiko politik yang mungkin akan membuat ketidakpercayaan investor ataupun bahkan warga Amerika terhadap pemerintahan Donald Trump. Agak membingungkan memang, tapi kita lihat ya apakah punya keberanian untuk Trump melakukan pemecatan atau ini hanya sekedar take kembali. Kalau itu yang terjadi mirip dengan apa yang terjadi waktu pengumuman tarif. Liberation Day di bulan April selalu dimundurkan diberlakukannya. Dan mungkin juga kali ini pun sama. Tapi apakah itu berarti menandakan Trump tidak akan melakukan PHK dan akhirnya kita dapat kabar bagus, yaitu kaitannya dengan kesepakatan untuk reopening. Kalau memang itu terjadi ya sebetulnya positif-positif saja. Tapi yang paling penting saat ini adalah itu tidak merubah kemungkinan ekspektasi penurunan suku bunga dari Fed di bulan Oktober. Oke, langkah yang kedua yang kita perlu tinjau ini adalah terkait dengan harga minyak. Saat ini harga minyak kurang lebih berseteru di antara support 60 dan resisten 63. Dan kemarin ternyata sempat turun sampai 61, naik lagi ke level 62. Dan saat ini bertahan di zona 62 dolar. Tapi pada dasarnya ini tidak mempengaruhi apa yang kita pernah bahas, yaitu faktor fundamental yang memungkinkan, yaitu kaitannya dengan kekhawatiran pasokan yang berlebih versus dengan permintaan yang lemah. Tapi di sisi lain, kabar kita bukan itu. Kabar kita yang terbaru adalah kaitannya dengan India yang ternyata masih terus berupaya untuk melakukan pembelian minyak Rusia. Kali ini melibatkan Chinese Yuan, mata uang Yuan.
Nah, mungkin ini ada konteks yang juga berkelanjutan dengan nasib dari emas sendiri. Kalau kita kaitkan dengan efek yuan tersebut, ini adalah efek dari hubungan Cina dan India yang mulai membaik, sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk menggunakan mata uang yuan. Mata uang yuan sendiri dikenal sebagai mata uang yang satu-satunya bisa dikonversi langsung kepada mata uang rubel Rusia. Jadi pada dasarnya India mencoba untuk menyederhanakan transaksi dan mengurangi biaya konversi, karena kalau misalkan sebelumnya dilakukan terhadap dolar dan juga dirham, biaya konversinya sangat tinggi, sehingga akhirnya dengan keputusan ini membuat Chinese yuan mengalami penguatan, dan potensi yang sangat bagus adalah penguatan ini mungkin akan mengglobal. Ini kaitannya juga dengan mungkin market ataupun para pedagang mulai menghindari penggunaan US dollar supaya tidak terlalu bergantung, dan apalagi di tengah sanksi yang dikenakan Barat terhadap Rusia, dan juga potensi ancaman sebaliknya terhadap negara pihak ketiga yang dikenal sebagai pembeli minyak ataupun energi dari Rusia. Ya, kalau seperti ini konsekuensinya saya rasa tinggal tunggu waktu ya. Apakah lagi-lagi Trump berani mengeksekusi sanksi terhadap India lebih lanjut apa tidak? Sementara kalau kita perhatikan dari apa yang terjadi sebelum-sebelumnya, mereka cuma terancam dengan sanksi 25% tarif. Tapi apa itu kan berlaku? Belum tentu. Nah, yang berikutnya juga terkait dengan yen yang melemah. Yen melemah seperti yang disampaikan oleh Deutsche Bank itu menyoroti kebijakan terkait dengan yang mungkin akan dilakukan oleh Takaichi saat dia resmi menjabat Perdana Menteri Jepang minggu depan. Jadi kalau kita perhatikan apa yang disampaikan Deutsche Bank kurang lebih mirip dengan apa yang kami sampaikan 1 minggu sebelumnya waktu kita bicara tentang dampak dari pemilu. Saya rasa ini mungkin akan terjadi kenaikan lebih lanjut dari USD Japanese Yen. Tapi kita akan lihat apakah Takaichi betul-betul akan melakukan kebijakan longgar terhadap fiskal Jepang atau tidak. Kalau ya, berarti definitely kita akan melihat pelemahan lebih lanjut di atas 155 dolar atau versus dolar. Nah, dampaknya kalau kita perhatikan ini juga ada dampak dari masalah real wage atau upah real Jepang yang ternyata mulai penurunan 8 bulan berturut-turut. Ingat, apa yang disampaikan oleh Katsuo Ueda dari Gubernur Bank of Japan mengatakan bahwa BOJ berpotensi untuk melakukan kenaikan suku bunga lebih lanjut kalau misalkan tingkat upah mengalami kenaikan seiring dengan inflasi atau lebih tinggi daripada inflasi. Yang terjadi saat ini justru inflasi naik lebih tinggi daripada tingkat upah. Sehingga ini rasa-rasanya membuat market cenderung melihat ada potensi bahwa bukan hanya faktor Takaichi saja, tapi dampak dari inflasi yang lebih tinggi daripada real wage ataupun upah real Jepang itu membuat BOJ sulit bertindak untuk melakukan kenaikan suku bunga. So, dengan tidak adanya kenaikan suku bunga, otomatis market akan melihat sebagai kebijakan longgar kemungkinan akan kembali terjadi, dan BOJ di sisi lain itu akan terus menahan suku bunganya. At least mungkin benar dengan apa yang dikatakan Deutsche Bank. Kemungkinan baru akan terjadi kenaikan itu adalah di bulan Januari 2026. Ya, apapun itu, yang menjadi permasalahan saat ini adalah hati-hati. Dengan kenaikan yang bertubi-tubi, kemungkinan akan muncul semacam intervensi verbal, baik itu dari Menteri Keuangan ataupun dari Bank of Japan. Hati-hati, walaupun dengan catatan, selama dia tidak melakukan real intervention, maka kemungkinan penurunan USD Japanese Yen akan relatif terbatas. Nah, ini dia alasan kenapa emas mengalami kenaikan yang bertubi-tubi sampai kita kesimpulkan dia tidak turun ataupun tanpa penurunan. Ya, yang pertama jelas dari Goldman Sachs yang mengatakan bahwa dampak ataupun alasan utama kenapa dia naik yaitu kaitannya dengan pembelian bank sentral yang masih cukup kuat, kemudian juga aliran dana ETF barat, dan terakhir adalah spekulan. Tapi dengan catatan bahwa spekulan hanya berkontribusi sejauh ini hanya 1% dari kenaikan yang saat ini terjadi. Jadi kalau misalkan lihat seperti ini, nampaknya Goldman Sachs masih sangat yakin ya, posisinya adalah mereka memperoleh proyeksi mereka untuk 2026 sendiri yang tadinya memproyeksikan hanya di kisaran 4.300, 4.500, ternyata saat ini diupdate menjadi 4.900 di akhir tahun 2026. Ya, terlepas dari itu, kalau misalkan kita lihat dengan waktu tersisa di tahun 2025, saya rasa dengan 4.030 sebagai level tertinggi, sangat dekat dengan 4.100, sangat memungkinkan untuk kita melihat 4.300 pun muncul sebelum akhir tahun. Bagaimana dengan Anda? Oke, alasan yang juga bisa menjadi pertimbangan di sini adalah masalah China yang melanjutkan pembelian. Kemarin kita sudah lihat angkanya memang sedikit relatif lebih kecil, atau lebih tepatnya mungkin kalau kita compare dari awal tahun atau bahkan dari sejak November itu angkanya tidak signifikan.
Tapi kalau kita compare dengan secara keseluruhan mereka upayakan untuk melakukan pembelian, ternyata usut punya usut ada kemungkinan mereka akan mengincar untuk menaikkan reserve ataupun cadangan emasnya menjadi puluhan persen, persis dengan negara-negara lain. Karena pada saat ini mereka hanya berada di 7% saja. Dan untuk hal tersebut berarti para pengamat menilai bahwa Cina itu membutuhkan sekitar 5.000 ton dan saat ini China baru sekedar 2.300 ton. Artinya masih ada sekitar 2.700 ton ke depan untuk bisa membackup sampai ke 70% atau bahkan 50%. Nah, apakah China akan terus melanjutkan atau tidak? Ya, kita akan lihat beberapa waktu ke depan. Yang kedua, alasan China untuk melakukan pembelian dan getol melakukan pembelian juga ada alasan dari masalah perang Rusia-Ukraina. Setelah belajar dari apa yang terjadi pada Rusia, saat itu Rusia terjadi pemblokiran, yaitu kaitannya dengan sebagian besar uang dari Rusia yang diinvestasikan atau yang disimpan dalam bentuk dolar, itu semua diblokir oleh Barat dan Amerika. Alhasil, ya yang terjadi adalah kita sempat melihat kesulitan dari ekonomi Rusia. Dan dari hal tersebut, China belajar bahwa daripada mereka melakukan pembelian daripada mereka menyimpan dalam bentuk dolar, maka sebaiknya mereka tetap membeli emas, lalu kemudian mereka mencoba untuk membackup Chinese Yuan. Dengan semakin tingginya Chinese Yuan dan bisa digunakan secara global di perdagangan global, tentunya ini akan membuat China kembali diperhitungkan secara ekonomi. Dan hasil, ya yang akan kita lihat adalah pembelian emas ini akan terus berlanjut. Sehingga kemungkinannya emas sepertinya belum akan berhenti dalam waktu dekat, walaupun kita lihat harga relatif sudah sangat tinggi. Cukup menarik. Apakah 4.200 atau bahkan 4.300 sebelum akhir tahun? Saya rasa ini pernah kita bahas juga, termasuk salah satunya di Jackson Hole Symposium Talk Show di 20 Agustus yang lalu. Kemungkinan potensi ini jauh lebih besar dari apa yang kita perkirakan sebelumnya. Oke, untuk hari ini kita hanya melihat beberapa pidato ataupun pernyataan para bank sentral. Dilihat dari sini adalah BOE dan juga ECB. Jadi kalau lihat dari concernnya, kita tidak bisa memastikan apakah bar ini akan memberikan proyeksi terhadap pertumbuhan ekonomi ataupun bahkan kebijakan moneter. Tapi yang jelas pidato dari para pejabat Fed itu bisa menjadi faktor penggerak market. Nah, untuk saat ini juga ECB, Christine Lagarde kembali berpidato setelah hari Senin kemarin relatif tidak memberikan harapan untuk pemangkasan ataupun tidaknya. Lalu kemudian dari anggota BOE. Sepertinya dari beberapa catatan yang kita lihat dalam 1 minggu terakhir atau bahkan dalam 3 hari terakhir, kita tidak melihat ada gebrakan yang mungkin positif ataupun negatif dan signifikan terhadap market. Karena market sampai saat ini masih dalam euforia bahwa bank sentral masih tetap berpotensi memangkas suku bunga, terutama untuk Federal Reserve. Nah, terlebih untuk crude oil, sepertinya tadi malam kita sudah melihat versi API. Sekarang kita akan melihat versi EIA. Yang harus kita pantau di sini adalah apakah angkanya relatif sama, yaitu mengalami kenaikan apa tidak. Kalau mengalami kenaikan berarti itu menunjukkan pasokan yang berlebih dan itu berarti menandakan lemahnya konsumsi ataupun penggunaan atau permintaan. Dan kalau itu terjadi berarti harga minyak bisa kembali turun. Tapi sebaliknya kalau misalkan ternyata angkanya lebih rendah, berarti ada penggunaan yang jauh lebih besar sehingga kita bisa lihat harga emas mungkin saja menguji level 63 ataupun bahkan $64.